Dongeng Bahasa Indonesia. Pangeran Pemalas. Dahulu kala... Tunggu, lupakan saja. Ini bukan salah satu cerita itu. Ini tentang tidur siang. Tentang kerajaan di mana kelelahan dianggap pengkhianatan. Dan di tengah semua itu, ada anak laki-laki bernama Dorian, yang dikenal sebagai Pangeran Pemalas. Ia pernah disebut Yang Mulia berpotensi tinggi. Ia memanggil orang tuanya, ayah daftar periksa, dan ibu lembar kerja. Nama resminya Raja Leontis dan Ratu Virelda. Namun, ia tidak pernah bertemu dengan mereka yang sebenarnya. Pangeran Dorian, keunggulan bukanlah sebuah prestasi. Itu adalah sebuah patokan. Aku sudah menjadwalkan 10 tahun ke depanmu. Dengan begitu, kau tidak akan membuang waktu bermimpi. Terima kasih, produktivitas, maksudku Yang Mulia. Masa kecilnya bagaikan daftar periksa, tepuk tangan menggantikan kasih sayang. Bintang emas datang lebih mudah daripada pelukan. Mungkin jika kau memenuhi harapan mereka, mereka akan mencintaimu seperti yang kau inginkan. Maka ia mencoba. Dorian tidak punya teman. Ia punya mentor. Ia tidak bermain. Ia tampil. Dan semakin ia unggul, semakin ia merasa tak terlihat. Lalu suatu hari, ia berhenti. Tidak lagi mencoba, tidak lagi tampil, dan tidak seorang pun memperhatikan hingga ia menghilang di balik kesunyiannya. Mungkin aku cuma malas, itu saja. Dia tumbuh dan menjadi seperti yang kita kenal Pangeran Pemalas. Mereka bilang dia malas. Yang tidak mereka lihat adalah beban yang dipikulnya, lelah di pundaknya, di napasnya, di keinginannya untuk peduli. Yang Mulia, anggaran militer menunggu tanda tangan Anda. Sudah 3 bulan ya. Waktu berlalu begitu cepat. Kerajaan membutuhkan kepemimpinan. Kerajaan juga butuh tidur siang. Kau adalah bangsawan, bukan permadani. Duduklah. Tapi ibu, lantai dan aku semakin terikat. Suatu hari, kau akan menyesal menyia-nyiakan waktu. Aku tidak menyia-nyiakannya. Aku menikmatinya perlahan. Semua orang akhirnya berhenti memaksa. Ironisnya, ia malah membuat mereka lelah. Yang Mulia, mungkin Anda sebaiknya tidak tidur siang saat berburu. Pohon ini punya penyangga pinggang yang luar biasa. Aku hanya sedang berkomunikasi dengan alam. Dan saat itulah dia muncul. Tanpa gembar-gembor, hanya kejujuran. Kau pangeran, kau seperti tidur siang yang berdandan. Dan kau? Grelda, petani, pemburu. Kau? Pangeran? Itu panggilan mereka padamu. Kau menyebut dirimu apa? Sebagian besar dekoratif, kadang-kadang cerdas. Oke, baiklah. Itu sungguh perkenalan yang cerdas. Pangeran tersenyum dan Grelda pergi. Tapi mereka bertemu lagi, dan lagi. Katanya terkadang pertemuan saja sudah cukup. Dan untuk sekali ini, Dorian merasa tidak perlu berbuat lebih. Hanya secukupnya. Ya, setidaknya dia berjalan. Kejadiannya di pagi hari seperti biasanya. Terlalu pagi, terlalu ramai, terlalu terjadwal. Orang-orang berkumpul. Dorian membungkuk setengah mendengarkan. Kemudian mereka mendengarnya. Menteri berbicara sambil terengah-engah. Yang Mulia, mereka hilang. Raja Leontis dan Ratu Virelda hilang tanpa kabar. Hilang begitu saja. Tidak ada badai, tidak ada mantra sihir. Pokoknya lenyap. Tidak seorang pun bisa mengerti. Para bangsawan terkejut, para pengawal berteriak, kerajaan pun frustasi. Putra mahkota Dorian, sebelum kerajaan menyadarinya, tahta telah kosong. Ia mungkin tidak peduli, tapi itu tidak lagi penting. Dan begitulah pangeran malas kita sekarang menjadi raja tidur siang di kerajaan. Hari berlalu, dan regu pencari kembali tanpa ada hasil, dan hanya ada kebingungan di mata mereka. Rumor beredar
doa berlipat ganda, dan tahta itu kosong untuk laki-laki yang tidak mau untuk mengisinya. Lalu, pada suatu senja, dengan dalih memulihkan ketertiban, para penguasa yang berseteru mengadakan rapat tertutup. Yang mulia, mendiang raja punya proyek untuk saat-saat seperti ini. Kau tahu, dia adalah seorang visioner. Ritualnya melibatkan pengaktifan bola kuno. Bola itu melepaskan zat kimia ke udara untuk meredakan kepanikan. Demi pemerintahan yang lebih baik, hanya itu. Tapi itu harus dilakukan sekarang, sebelum rumor menyebar. Jadi, aku menekan tombol pusaka ajaib dan semua orang berhenti panik? Tepat sekali. Ya, tentu. Aktifkan saja. Terserah. Dia tidak memahaminya. Dia tidak peduli. Dia hanya ingin kembali tidur. Dorian menekan telapak tangannya ke bola itu. Baiklah. Tolong bangunkan aku saat semuanya berakhir. Kerajaan telah berhenti mencoba. Sudah 2 hari aku tidak melihat para magang di sini. Mereka tiba-tiba berhenti muncul. Lagi pula, bukan berarti aku ingin berurusan dengan mereka. Aku sangat lelah. Aku tidak ingat halaman terakhir yang aku baca atau mengapa aku membacanya. Kuda tidak makan, aku juga tidak. Namun ada satu orang yang tidak tersentuh kabut. Grelda memutuskan untuk memeriksa proyek kerajaan yang telah diaktifkan oleh Dorian. Ia naik ke loteng tertinggi istana, tempat laba-laba tertidur. Di sana, di bawah debu dan keheningan, ia menemukan gulungan itu. Bukan sekedar kabut, ini sang bayangan. Dorian, apa yang kau bangunkan, Dorian? Grelda, kau sedang apa di sini? Dan kenapa aku bangun? Ini sang bayangan. Ini diciptakan untuk musuh. Mereka menipumu. Kau harus menyelamatkan kerajaan. Grelda, matamu. Dorian, kau tidak pernah malas. Kau hanya kelelahan dan sekarang menyebar. Itu dimulai di mana pencarian agung dimulai. Bukan di pertempuran atau ramalan, tapi di dapur kerajaan saat waktu camilan. Jika aku tidak menemukan keju dalam 10 detik ke depan, aku mungkin akan memulai pemberontakan. Lalu dia melihatnya, sebuah kain di lantai. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang berkilau, hanya cucian yang tercecer. Aku sudah tertimbun remah-remah selama seminggu. Akhirnya ada tangan dengan tekanan darah yang cukup rendah untuk menyamai tekanan darahku. Kau ini apa? Garpu yang punya delusi kebesaran? Penulis harus menulisku di sini karena ketika menghadapi stres berat, Yang Mulia Pemalas ini tidak akan pergi kemanapun. Kau tidak akan pernah keluar dari kamar tidur atau rak camilanmu untuk menemukanku, atau tulang belakangmu. Wow, pedang yang punya masalah sikap. Akulah pangeranmu, kau tahu? Bah, sadarlah Raja Tidur, kau baru saja menjadi karakter utama secara otomatis. Sekarang berhenti makan karena stres dan ikuti aku. Akulah penopang emosionalmu. Baiklah, tapi aku tidak akan melewatkan sarapan kedua. Aku tidak percaya aku mendengarkan pedang dapur. Dorian tidak mau menerima, tapi dia melakukan ini demi Grelda. Memulai pencarian. Inti dari sang bayangan bukanlah medan perang, melainkan sebuah kenangan. Seharusnya lebih tahu. Kegagalan tidak cukup. Rasa malu. Berusaha lebih keras. Kenapa kau tidak bisa seperti malas? Ini biasa saja. Lemah. Lagi kekecewaan. Kami mengharapkan lebih. Beban. Ini tidak seperti dirimu. Dewasa. Tidak berguna. Malas. Ini yang semua orang dengar di kepala mereka? Siapa yang menyebutnya begitu?
Inilah sebutan mereka untuk diri mereka sendiri. Sang bayangan hanyalah sebuah cermin. Labirin berisi semua tekanan yang pernah dirasakan semua orang dan potongan-potongan percakapan mereka dengan diri mereka sendiri. Bukankah kau selama ini menyebut dirimu pemalas? Tidak ada waktu, Pangeran. Saatnya mengalahkan kabut asap. Mari kita buat kabut ini menangis. Tunggu, ini bereaksi? Semakin dia mengangkat pedangnya, semakin tebal kabutnya. Kenapa pikiranmu tidak berubah seperti yang lain? Kenapa warnamu tetap sama? Ha! Kau membuat orang-orang kehilangan motivasi. Nah, coba tebak. Pangeran kita tidak pernah termotivasi untuk apapun. Dia sudah depresi lebih lama daripada kutukanmu. Rasakan! Sang bayangan. Terima kasih. Tidak seorang pun lolos dari bayangan. Ilusi itu terwujud. Orang tuanya berteriak, kata-kata cemoohan, suara-suara mengejek, malas. Perjuanganku bukan denganmu, melainkan dengan diriku sendiri. Aku tidak malas. Aku lelah. Aku terlahir lelah. Mereka menyebutnya potensi, lalu menghukumku karena tidak mampu memenuhinya. Hal ini membuat bayangan marah dan menggigil bersiap untuk serangan terakhirnya. Tapi Dorian tidak mengambil pedang itu. Dia menutup matanya dan memeluknya. Grelda melihatku. Bahkan ketika aku tidak mampu, dia tidak berharap aku menjadi lebih baik. Aku selalu cukup baginya. Tapi aku tidak menyelamatkannya. Aku bahkan tidak mampu menyelamatkan diriku. Tapi aku tidak akan hidup di masa lalu yang penuh dengan hal-hal yang tidak mampu kulakukan. Kau makan ambisi, lalu kelaparan. Karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan. Tidak kepada orang tuaku, tidak kepada kerajaan ini. Aku tidak ingin menjadi raja. Aku tidak ingin dicintai. Aku sudah cukup. Bahkan di sini, aku sudah cukup. Kabut memudar bagai mimpi buruk. Kerajaan pun mengembuskan napas. Syukurlah, semuanya sudah berakhir. Itu benar. Akhirnya, kita bisa bernafas lega sekarang. Melegakan. Iya. Para bangsawan yang hilang ditemukan, dikurung oleh Rivalord yang sekarang menunggu persidangan atas tuduhan pengkhianatan. Kami terlalu memaksakan diri. Kau selalu cukup, bahkan saat kami tidak menyadarinya. Kupikir ayah sedang mempersiapkanmu. Ayah tidak menyadari kalau itu membuatmu lelah. Maafkan ayah, nak. Kau tidak membuktikan apapun, tapi kau melakukannya. Kaulah pemimpin terbaik yang pernah dimiliki oleh kerajaan ini. Baiklah, aku punya reputasi yang harus dijaga. Akulah pangeran pemalas. Grelda, kau yang bertugas. Aku yang mengawasi. Dari kamar tidur. Kau apa? Tunggu. Pangeran Dorian, kau menciptakan waktu tanpa motivasi di siang hari? Ini adalah jeda revolusioner dalam produktivitas kerajaan. Kau tidak akan mengerti. Selamat malam.